Kamu berapa tahun mondok? 3 tahun. Hebat ya. Rasanya sudah penuh kepala saya. Iya penuh karena di atasmu ada songkokmu. Ya. Coba songkokmu lepas. Langit masih jauh. Langit masih jauh. Ilmu yang kamu peroleh masih kuku ireng. Ya. 3 tahun sudah ingin jadi kiai, kan aneh. Mestinya dalam usia-usia seperti ini, ilmu ini sudah ilmu yang mumpuni, ya. Tapi karena ada salah didik, salah tata tertib, sehingga kita tidak sama dengan masa-masa zaman para mujtahidin, ya. Imam Syafi'i misalnya, Imam Hanafi, Maliki, Hambali tidak sama. Dulu itu normal, masih kecil sudah menguasai ilmu. Kita ini sudah wis jenggoten, brewoken, godeken. Ya, wis mbah. Ini masih baru ingin tahu, menggali. Itu. Tapi itu sudah sebuah kebaikan. Dalam kesempatan apapun, ini sebuah anugerah Allah. Kok kita ini masih diingatkan oleh Allah, diberi kesempatan, dimudahkan untuk terus menambah ilmu, walaupun ilmu rungon-rungon saja, mendengar saja, itu sudah merupakan kebaikan-kebaikan. Karena tingginya ilmu, ya, derajatnya ilmu, tidak ada derajat yang tinggi seperti ilmu, ya. Jadi bagi mereka yang masih muda-muda, kapan lagi kalau tidak masa muda ngaji, karena disitulah kelengkapan anggota anugerah Allah, ya, penyerapan baik anggota khawas kita, khawasul khamsi kita, atau kecerdasan dan kuatnya daya ingat tentu masih dimiliki oleh para usia-usia muda. Jadi kapan lagi kalau tidak saat ini? Ngenteni tuwa. Ya, tinggal penyesalan. Lalu juga bagi mereka yang sudah sepuh, apalagi bekal yang paling lengkap, paling baik untuk mengisi sisa-sisa usia kalau tidak ngaji. Tidak ada bekal bagi mereka yang sudah sepuh, ya, kecuali membekali diri dengan ngaji dan nambah ilmu. Apalagi tadi dikenalkan oleh munajatnya Al-Imam Ibnu Sekandari, beliau yang sudah malang melintang, santrinya adalah ulama-ulama besar, ya. Ini saja bahkan Imam Ibnu Taimiyah yang kita kenal itu, kalau ketemu duduk di depannya Imam Sekandari, menunduk dia, taslim, ya, kepada beliau Imam Sekandari. Itu pun masih memberikan bekal bagi kita contoh-contoh, yakni munajat, ya, berupa ilahi alimni min ilmik al-makhzun. Tuhanku, ya Allah, mugi panjenengan ngajari kula saking ilmu panjenengan ingkang istimewa. Ilmu lain-lain insyaallah sudah lebih dari cukup. Ilmu-ilmu zahir, ilmu-ilmu yang melalui kolam, ilmu-ilmu yang melalui bangku, melalui tulisan, melalui pendengaran, cukup. Tapi ada ilmu yang al-makhzun, ilmu yang istimewa, yang disimpan oleh Allah, yang tidak akan dianugerahkan oleh Allah kecuali mereka-mereka orang pilihan. Lalu kita diberikan sebuah
kalau ini contekan lah ya, diberikan contekan beliau di saat beliau memohon ilmu-ilmu laduni tersebut agar kita bisa ikut juga meniru ya, meniru memohon juga dalam salah satu doa munajat kita. Syukur-syukur di saat kita tahajud ya, melek bengi kita berdoa, mendoakan dengan doa ini, ilahi alimni min ilmikal makhzun. Ini saja dibuat wiritan ya, insya Allah semua punya potensi untuk mendapatkan ilmu laduni, dan ilmu laduni itu ada nyata ya. Dalam Al-Baqarah disebutkan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Syaratnya apa untuk mendapat ilmu laduni? Takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan. Itu akan terbuka lebar, kita akan mendapatkan ilmu yang kita dapatkan tanpa melalui ngaji, tanpa melalui mendengarkan, tanpa melalui melihat kitab, tapi Allah sendiri yang akan mengajarkan. Wa yu'allimukumullah. Coba tarkibnya, ittaqullah wa yu'allim, pakai waw, bukan summa ya, tapi pakai wa yu'allim, bukan summa yu'allimu. Kalau summa ini masih ada tenggang waktunya. Ittaqullah, kalau summa ya berhenti beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun, baru wa yu'allimukumullah. Tapi ini tidak, ittaqullah wa yu'allimu, pakai waw jam'i. Takwalah pada Allah dan Allah akan mengajarimu. Itu. Ya. Nah di sini juga di dalam Al-Kahfi 65 tentang hikayat keberadaan Nabiullah Khidir alaihissalam. Beliau diberikan ilmu unggulan di saat Nabiullah Musa alaihissalam mengira bahwa di tengah-tengah bangsa Israel beliaulah, ya ini dalam rangka takhadus bin nikmah, bukan dalam rangka kesombongan. Nabi itu tidak akan pernah sombong, sudah menguasai nafsunya. Jadi menganggap paling alim itu karena memang dalam rangka fa amma bi nikmati rabbika fahaddits, takhadus bin nikmah. Tapi ternyata diingatkan ada orang yang lebih alim darimu. Nah, disinilah semangat ngajinya Nabiullah Musa muncul. Sampai-sampai Nabiullah Musa mengatakan pada santrinya, Nabi Yusa kalau tidak silu, itu qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Sampaikan hai Muhammad, di saat Nabiullah Musa dawuh pada fatahu, yakni santrinya yang mengikuti Nabi Musa, yaitu Nabi Yusa ya. Apa dawuh Nabi Musa kepada santrinya? La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah berhenti untuk terus mencari ilmu melalui Nabi Khidir yang disebut oleh Allah lebih alim daripadaku. Akan aku cari, saya tidak henti-hentinya. La abrahu, saya tidak henti-hentinya. Ora leren-leren. Hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku nyampe pada majma'al bahrain. Kumpulnya dua ilmu, mendapatkan dua ilmu, ilmu tariqah dan ilmu syariah. Aku bisa mengumpulkan dua ilmu. Kalau tafsir Jalalain ya, dimaksud Bahrain ini lautan dua, yakni lautan ilmu tariqah dan ilmu syariah. Sampai itu, au amdiyahu, atau aku lewatkan terus, tidak berhenti-henti sampai berpuluh-puluh tahun. Al-hukub ini ada mengatakan satu hukub saja 60 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun dalam, dan ini jamak. Ya. Satu hukbah saja bisa 60 tahun. Ini jamak, beberapa puluh tahun lah katakan, ratusan tahun akan terus aku kejar, aku cari ilmu-ilmu tersebut.
Nah, ini puluhan tahun. Padahal beliau sudah lengkap. Hanya karena ada keistimewaan pada diri Nabi Khidir, lalu beliau ingin mengguru ke hadapan Nabi Khidir itu tadi. Walaupun membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Beda dengan santri sekarang. Santri saiki 3 tahun merasa sudah penuh, sundul langit. Ya. Kamu berapa tahun mondok? 3 tahun. Hebat ya. Rasanya sudah penuh kepala saya. Iya, penuh karena di atasmu ada songkokmu. Ya. Coba songkokmu lepas. Langit masih jauh. Langit masih jauh. Ilmu yang kamu peroleh masih kuku ireng. Ya. 3 tahun sudah ingin jadi kiai, kan aneh. 3 tahun kepingin jadi kiai, masya Allah. Anak sekarang ini, ya Allah. Kadang di pondok diberi batas, katakanlah sampai sanawiyah aliyah. Setelah aliyah sudah merasa habis ilmunya kiainya. Wah, sudah berot saja, minta pulang, minta boyong ya, karena merasa ilmunya dia sudah menghabiskan ilmunya kiai. Padahal dia tertipu dengan perasaan-perasaan itu tadi. Ya, yang jagatnya jagat batok. Ya, coba batok itu di langit masih jauh. Ini. Jadi ini artinya apa? Dalam bertolabul ilmi, untuk meraih ilmu laduni itu ada antara lain syarat mulazamah. Mulazamah itu apa? Ya ngaji terus menerus, tidak pernah henti. Kapanpun. Imam Ghazali sendiri setelah mampu mengarang kitab Ihya yang sangat sangat fenomenal ya. Semua berebut menerjemahkan kitab Ihya ke berbagai bahasa. Bahkan di Eropa, Imam Ghazali dikenal dengan Profesor Ghizal. Itu kalau gurunya masih hidup, Imam Haramain, ngaji kitab kecil, beliau ikut ngaji. Itu sebagai petunjuk kalau mulazamah di dalam belajar merupakan sifat lazimah, sifat keutamaan para ulama-ulama dulu. Itu ilmu yang belum laduni, apalagi yang ilmu laduni. Ilmu laduni ini masya Allah tadi diterangkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya sahabat Abu Hurairah, inna minal ilmi kahiyatil maknun la ya'lamu illal ulama billah fa idza nataqu bihi la yunkiru illa ahlul ghirra billah. Ada sebagian ilmu itu yang bagaikan sesuatu simpanan, ya, di kotak besi yang dijaga, tidak sembarang orang bisa menyentuh kotaknya saja, tidak bisa menyentuh, apalagi sampai buka dan mendapatkan ilmu itu tadi. Ada ilmu seperti itu. Lah ini bagian para ulama, ulama yang apa? Ulama yang billah, ulama yang al-arifun billah. Bukan ulama seperti saya. Kalau saya ini masuk ulama, malah mungkin bukan ulama, saya ini ngelama, iya ya, ngelama bukan ulama. Ini ulama yang betul-betul ulama, baru oleh Allah diberi kesempatan untuk membuka peti tersebut untuk mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan ilmu tadi, fa idza nataqu bihi, kalau beliau sudah dawuh-dawuh, tidak ada, semua taslim orang yang benar loh ya, kecuali orang-orang yang memang tertipu oleh kehidupan ini, kecuali orang-orang yang tertipu dengan sifat-sifat Allah. Oh, sifat Allah itu pengampun, gampang lah nanti tua-tua tobat, Allah itu pengampun, tobat kapanpun Allah mengampun. Dia tidak tahu bahwa kontraknya kapan habisnya, tidak tahu. Bisa juga nanti setelah ngomong dut gak oleh wawul, ya, tidak tahu dia.
Itu namanya orang tertipu dengan maghfirah Allah. Makanya Syekh Hasan Al-Basri menyatakan inna amaniyal maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Ya. Lamunan diampuni oleh Allah, ngelamun di sepuro dunia karena Allah memang sifatnya Allah Maha Pengampun. Dilamun saja, tidak pernah dipraktekkan. Ya. Jadi angan-angan saja, oh Allah itu Ghafur Rahim, Allah itu Tawwabur Rahim, Allah wah sudah. Betul memang. Tapi itu hanya dilamun. Ini telah mempermainkan kaum-kaum orang yang tertipu sehingga mereka kharaju minad dunya, keluar dari dunia alias mati, mafalis dalam keadaan bangkrut dari amal. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Ngelamun diampuni, tidak sempat minta ampun. Habis kontraknya, ya tutup usianya,